Bapak Ibu pelaku usaha besar maupun UMKM yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam acara Focus Group Discussion mengenai kajian tata kelola kemitraan di bidang penanaman modal yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Investasi BKPM dengan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah PBS FEB Universitas Indonesia. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri teladan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Ana Nurbaini, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi BKPM. Yang kami hormati Ibu Dr. Nining Susilo selaku Pembina Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah beserta tim. Yang kami hormati Kepala DPNPTSP Kabupaten Tuban atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan atau perwakilan perusahaan besar, serta yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan atau perwakilan UMKM dan pengusaha lokal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini hari ini Selasa 9 Juli 2024. Alhamdulillah kita semua sehat untuk dapat mengikuti kegiatan Focus Group Discussion kajian tata kelola kemitraan di bidang penanaman modal. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam rangka untuk melaksanakan mandat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Kementerian Investasi melalui Kementerian Bidang Pengembangan Iklim terus melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan UMKM dan kolaborasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, serta pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar. Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, serta dalam rangka mewujudkan pemerataan perekonomian nasional, pemerintah berupaya untuk mendorong perkembangan UMKM dengan salah satu strategi yaitu di Kementerian Investasi menerbitkan peraturan investasi Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan UMKM di daerah. Peraturan ini mengatur pelaksanaan kemitraan antara UMKM antara usaha besar dengan UMKM yang diharapkan dapat memberikan peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam kerjasama kemitraan yang mendukung rantai pasar industri, meningkatkan peluang UMKM naik kelas dan juga memberikan dampak ganda dalam perekonomian nasional. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa upaya penerbitan peraturan menteri ini sebagai perwujudan supaya para pelaku besar ini bersedia untuk melakukan kemitraan dengan UMKM. Dan salah satunya karena kemitraan itu ada yang sifatnya wajib dan adanya yang tidak wajib. Dalam hal yang wajib inilah kami mendorong, tentu baik yang wajib maupun tidak wajib, kami mendorong supaya para pelaku usaha besar ini mau untuk bermitra dengan UMKM, utamanya adalah di sekitar perusahaan itu atau perusahaan besar itu berada. Karena jangan sampai nanti para pelaku UMKM itu, kalau mungkin mengatakan jangan sampai hanya sebagai penonton, tetapi juga bisa memperoleh pekerjaan dengan adanya investasi yang masuk
usaha besar di wilayah tersebut. Kemudian atas pengimplementasian kebijakan tersebut, kegiatan FPD ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk mengumpulkan masukan dan saran dalam penyusunan tata kelola kemitraan di bidang bank modal, terutama terkait dengan yang pertama adalah SOP dan proses bisnis pelaksanaan kemitraan. Kemudian yang kedua, formulasi perhitungan nilai kewajaran, ketentuan besaran nilai kemitraan. Kemudian yang ketiga, formula monitoring dan evaluasi. Kemudian yang keempat, pengenaan penghargaan dan sanksi yang dapat diterapkan. Tadi ketika berbicara dengan Ibu ini bahwa saat ini masih sangat kecil implementasi kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, baru sekitar 3%. Jadi ini tentu kami dari Kementerian Investasi, apalagi Bapak Menteri Investasi, kalau dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan, beliau sangat concern. Pak Bahlil sangat concern karena beliau sendiri bilang, saya dulu juga dari UMKM. Jadi makanya beliau sejak masuk di Kementerian Investasi, beliau menekankan dan supaya kemitraan ini jalan. Dan beliau mengatakan jalan ini bukan hanya kalau beliau mengatakan jangan usaha-usaha yang di Jakarta dan ya, tetapi UMKM yang ada di wilayah dekat wilayah dengan perusahaan atau usaha besar di mana berinvestasi. Bapak dan Ibu yang hormati, partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam penyelenggaraan diri ini tentu sangat bermanfaat untuk kebijakan dan langkah yang akan kami ambil berkaitan dengan tata kelola kemitraan ini, dan untuk itu kami mengharapkan kerjasama dan partisipasi aktif dari Bapak sekalian dalam diskusi maupun dalam pengisian kuesioner yang nanti akan kami sampaikan. Dan kami berharap bahwa itu tidak hanya bermanfaat bagi kami, tetapi bagi kita semua ya, bagi Bapak Ibu, para pelaku usaha besar dan usaha UMKM, dan seluruh saran dan masukan Bapak Ibu insya Allah akan kami tampung dan kami pertimbangkan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah terbaik, khususnya dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan UMKM di daerah. Dalam mempersiapkan pelaksanaan ini, kami berinvestasi bersama dengan stakeholder terkait, diantaranya adalah Pusat Ekonomi Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih Ibu beserta tim atas kerjasama dan koordinasi selama ini. Dan akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang mengantar paparan FGD dari pembina PBBS FEBUI, yaitu Ibu Dr. Nining Susilo beserta tim. Kepada Ibu Nining kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Deputi, Ibu Direktur, dan para aparat dan pejabat di BKPM yang saya tidak sebutkan lagi. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami tim PBBS FEBUI. Saya tidak sendirian di sini. Sebelum saya memulai acara, perkenalkan saya, tadi sudah dikenalkan, nama saya Nining Susilo. Saya berkutat dengan UMKM itu dari 2005, jadi sudah cukup lama. Sebelum orang pada bergerak untuk memperhatikan UMKM, saya sudah masuk di sana. Tapi bukan berarti bahwa saya hanya empati dengan UMKM saja, tapi juga dengan bisnis secara keseluruhan, karena Indonesia pada saat sekarang ini harus bersaing juga dengan negara-negara lain di seluruh dunia, dan Indonesia memiliki kemudahan berbisnis
di ranking 73 dari 190 negara. Jadi ini menjadi PR kita semua. Jadi di sini kami sebagai pihak netral, sebagai pihak dari universitas yang tidak memiliki agenda politik, kami tidak boleh berpolitik. Jadi kami benar-benar ingin mendengar dari Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon diisi kuesionernya dan diskusi bersama kami tim, dan ini tim kami. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Ini ada Saudara Trihandoyo. Dia ada tim di PBS yang mungkin nanti akan ada presentasi dari beliau alumni dari ITB. Kemudian ada Dewi Sukma ini dari EBUI dan Afidah SMC sekaligus juga fasilitator, beliau alumni dari UI juga. Jadi kami sudah menyelenggarakan FGD ini yang kelima kali, Bapak Ibu sekalian. Pertama kami di Depok, kemudian di Surabaya, yang ketiga kami di Morowali, dan yang keempat di Ternate, dan yang kelima ada di Jakarta. Nah, kami sebetulnya setiap membuat kegiatan FGD ini, kami mencoba mengkuantitatifkan atau memberikan bobot secara angka dari apa yang Bapak Ibu sekalian rasakan di dalam kemitraan. Karena kalau nilai rupiahnya, kalau saya melihat di mitrain itu sudah ada, kesepakatannya sudah ada, MOU nomor berapa sudah ada, kemudian yang bertugas untuk memasukkan dari BKPM juga sudah ada namanya. Alangkah indahnya kalau itu semua itu yang sudah dijanjikan di dalam kemitraan itu terlaksana dengan baik. Jadi pasti ada sesuatu yang mengganggu. Kenapa hanya 3% dari kesepakatan itu dilaksanakan? Jadi di sini kami sebetulnya kepengen tahu juga, mencoba menangkap persepsi kepuasan dari bapak-bapak ibu sekalian. Dan di sini mohon sekali lagi partisipasinya ya, jangan ada yang disembunyikan, maksudnya biar kami semua tahu apa sebabnya dan bisa mencari jalan keluarnya. Nanti akan dijelaskan secara garis besar oleh tim kami dulu, apa itu yang menjadi bungkus besar, kemudian apa yang menjadi detail, karena detail itu orang mengatakan the evil is in the detail gitu ya. Jadi setan itu ada di detail gitu ya kalau kita melihat. Jadi kita pengen tahu sebetulnya, karena kami cinta sekali dengan NKRI ya, kami berpikir untuk negara kita Republik Indonesia gitu. Kita lihat ya, di antara negara itu bendera-bendera partner BKPM ya. Nah itu kan banyak sekali yang berinvestasi ke Indonesia, cuman Indonesia itu hanya ada di ranking 2 di ASEAN. Dan sekali lagi raport kita sangat jauh di bawah raport dari negara-negara yang juga berlomba untuk mendapatkan investasi. Tapi tentu saja UMKM harus juga dilaksanakan hajat hidupnya, karena mereka juga warga negara Indonesia. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, baik usaha besar maupun usaha kecil yang hadir pada hari ini. Dan untuk itu saya ingin Mas Trihandoyo menjelaskan, mungkin di mana ya menjelaskan, di situ bisa ya? Bisa muncul slide-nya di depan ya. Sudah Mas Trihandoyo, nanti Mbak Dewi Sukma akan menceritakan mengenai kuesionernya, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa scan yang QR-nya di situ. Silakan. Ini ya, dinyalakan dulu. Nah, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Trihandoyo dari tim Ibu Nining akan menjelaskan tentang outline dari FGD kita hari ini. Yang akan saya jelaskan nanti akan ada latar belakang, lalu Peraturan Menteri Investasi BKPM nomor 1 tahun 2022 menimbang dan tujuan, kerangka kajian, peluang Indonesia, tujuan FGD, paduan pengisian kuesioner terbimbing, serta kesimpulan sementara dan penutup.
Latar belakang yang akan saya jelaskan yaitu strategi hilirisasi merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2020. Hilirisasi Indonesia adalah yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan serta meminimalisasi dampak lingkungan. Hilirisasi tidak hanya pada komoditas mineral tapi juga non-mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya. Fokus hilirisasi juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil dalam bentuk penciptaan nilai tambah atau value creation dan penciptaan lapangan kerja atau job creation. Jika konsisten, maka perkiraan 10 tahun ke depan pendapatan per kapita Republik Indonesia mencapai 153 juta rupiah atau 10.944 US dollar. Dalam 15 tahun mencapai 217 juta rupiah atau setara 15.860 US dollar. Dalam 22 tahun mencapai 331 juta rupiah atau setara 25.025 rupiah. Sebagai perbandingan, tahun 2002 berada di angka 71 juta rupiah. Artinya lompatannya bisa lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun. Presiden tekankan dalam hilirisasi bukan hanya jadi pemilik tapi juga pengelola. Lalu foreign direct investment atau penanaman modalnya yaitu 1.691 usaha dengan rata-rata kesepakatan yaitu sebesar 6.344.726.217 rupiah. Namun realisasi kesepakatan yang sudah disampaikan juga oleh Pak Minister tadi itu hanya 3%. Karena itu memang penelitian ini akan menggarisbawahi hal tersebut. Lalu sebaran kesepakatan berdasarkan provinsi sebagai berikut. Kesepakatan paling besar itu 5 besar yaitu berada di pertama Maluku Utara, lalu Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Banten serta Jawa Timur. Jakarta nomor berapa? Ya. Ada juga Permen BKPM nomor 1 tahun 2022 mengingat dan menimbang pertama pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nomor 2 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, nomor 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, nomor 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, nomor 5 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, nomor 6 Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal serta 3 aturan lainnya. Selanjutnya tujuan kemitraan usaha besar dan UMKM menurut Permen BKPM nomor 1 tahun 2022 pasal 3 yaitu pertama mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah. Nomor 2 meningkatkan kapasitas dan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan usaha besar baik dalam maupun luar negeri. Nomor 3 mendorong pertumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri. Dan nomor 4 menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran fakta di lapangan itu tentang usaha besar, usaha menengah, serta usaha kecil. Makanya usaha besar itu memperoleh insentif serta kemampuan untuk menonton acara software ini mendapatkan box kayu yang sangat banyak yang menyebabkan
besar, melainkan usaha menengah hanya mampu memperoleh box air hanya satu, hanya bisa menonton secukupnya saja, melainkan usaha kecil tidak mendapatkan box air sama sekali, jadi tidak bisa melakukan acara sama sekali. Namun karena itu apa yang kita inginkan sebetulnya itu nanti ada di equity, yaitu pensamarataan. Sebelumnya equality itu masing-masing diratakan mendapatkan satu box. Jadi tetap saja hanya usaha besar serta usaha menengah saja yang bisa melakukan acara softball, melainkan usaha kecil tidak bisa melakukannya. Ya, equity ini atau persamaan ini itu menimbang masing-masing kemampuan dari usaha besar, usaha menengah serta usaha kecil, yang menyebabkan ketiga usaha tersebut bisa menonton acara softball bersama-sama. Ini ada juga satu, yaitu liberalisasi yang sebetulnya kami tidak inginkan, karena liberalisasi itu bisa menyebabkan penonton masuk ke lapangan dan merusak acara yang sedang dijalankan. Lalu kerangka kajiannya, kami menggunakan kerangka ACF atau Advocacy Coalition Framework. Kerangka ini terdiri dari yang pertama adalah stable parameters, kedua external system, yang ketiga degree of consensus, keempat constraint, serta 5 policy subsystem. Saya jelaskan satu persatu. Untuk stable parameters ini kita melihat hasil dari 4 aktivitas sebelumnya. Ini kita juga menyimpulkan bahwa kementerian itu mempunyai kesibukannya masing-masing, punya prioritas masing-masing, yang menyebabkan banyak peraturan yang tidak sinkron satu sama lain. Lalu adanya persaingan antar negara beruntung modal. Kita lihat tadi sebelumnya itu mulai dari investment atau pemenangan modal asing, kita berada di negara kedua dan juga bersaing bersama negara-negara baik di Asia maupun Asia maupun dunia. Lalu beda kemampuan usaha besar serta usaha kecil. Yang kita lihat tadi di ilustrasi gambar penonton softball itu, mereka mempunyai kemampuan yang beda. Usaha besar itu seperti orang dewasa, usaha menengah itu seperti remaja, usaha itu seperti anak-anak seperti itu. Lalu selanjutnya external system, yaitu IODB Indonesia atau Ease of Doing Business atau kemudahan melakukan bisnis di Indonesia, itu saat ini ranking 73 dari 190 negara. Yang sebetulnya Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu menginginkan Indonesia berada di urutan 44. Karena sesama negara ASEAN itu Malaysia berada di urutan 33, serta Singapura berada di urutan pertama. Lalu selanjutnya degree of consensus, pertumbuhan ekonomi, tapi ada juga pemerataan. Kalau kita mengenal pertumbuhan ekonomi, pasti kan adanya konsumsi, adanya investasi, adanya government expenditure, serta selisih antara ekspor serta impor. Jadi itu merupakan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ada juga pemerataan. Jadi usaha besar, usaha kecil, usaha menengah serta usaha kecil juga mendapatkan posisi yang saling equal satu sama lain, saling sama pemerataan satu sama lain. Selanjutnya constraint atau hambatan. Saat ini perusahaan besar itu banyak yang bingung karena adanya beberapa peraturan yang dibuat pemerintah yang double itu ya, adanya dua aturan yang saling bertabrakan satu sama lain, yang nanti akan dijelaskan di policy subsystem. Itu adanya peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2020 dengan peraturan BKPM nomor 1 tahun 2022, yaitu tentang tax holiday, investment allowance sama tax allowance. Lalu UMKM tak kenal
mitra digital karena mitra ini bisa diakses belum sampai saat ini belum banyak yang bisa mengakses mitra ini karena hanya terdaftar di online single submission dari Kementerian BKPM. Lalu BKPM merating mitra ini harusnya pengusaha, jadi saat ini yang